menanggapi apa yang Bapak sampaikan, bukan bermaksud untuk Gak apa-apa, kita diskusi, silakan. Seperti ini Bapak, memang itu obrolannya terjadi di dalam grup private. Dalam artian memang hanya orang-orang tertentu yang bisa mengetahui obrolan itu. Tapi Bapak, jika Bapak memahami kasus tersebut hanya melalui live, mungkin Bapak tidak menyadari bahwa memang isi dari percakapan tersebut itu lebih jauh objektif dari yang Bapak kira. Itu tidak hanya membahas tentang lekuk tubuh, tapi memang sudah ke pelecehan. Dalam hal apa Bapak? Contohnya, ini chatan grupnya pun tersebar. Contoh, maaf Bapak. Gak apa-apa, kita sama-sama dewasa. Ada yang belum akil balik di sini nggak ada kan ya? Udah akil balik semua? Kalau ada yang belum akil balik, saya bawa ke psikologi nih. Pertama Bapak, ini mengobjektifikasi dosen. Ini saya ambil kasus yang mungkin gong aja ya Bapak. Pertama, ini sepertinya tidak pantas saya ucapkan, tapi ini agar Bapak tahu salah satu percakapannya apa. Punya dosen A kenceng atau gelantung? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini obrolan depan, orang depan ribut banget, pengen gue sumpelin gue ke dia. Nah itu contoh obrolan yang ada di grup tersebut. Memang mungkin beberapa ada yang terkesan oke, ini mungkin candaan. Tapi Pak, semakin sering obrolan ini dianggap normal, maka bentuk seperti apa yang dapat dikategorikan oleh pelecehan jika hal semacam itu aja selalu dinormalisasikan. Apalagi Bapak, sekarang ini zamannya dunia medsos. Nah, hal-hal seperti ini jika memang sudah terumbar dan tidak disikapi dengan hal serius, maka mungkin banyak private group di luar sana yang menganggap hal ini jika tidak ditindaklanjuti mereka akan lebih vulgar menanggapinya. Contoh deh Bapak, banyak sekarang influencer yang mereka sudah objektifikasiin itu. Jadi cybernya itu bukan hanya sekedar di private tapi juga di publik Pak. Jika memang yang private saja tidak ditindak padahal sudah se-krisis ini sampai nasional tahu, mungkin yang publik itu juga mulai akan terasa terbiasa gitu Pak. Sekian dari saya. Saya paham kemarahan Anda semuanya ya, terutama yang perempuan, meskipun saya bukan perempuan. Saya tidak bermaksud membela ya, tapi maksud saya gini. Kita harus bisa memahami persoalan itu dalam kerangka yang sesuai dengan aturan yang ada. Saya ngelihat live itu sampai selesai, sampai jam 3. Itu sangat tidak pantas dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum. Karena yang saya lihat, ya, karena saya senang baca sejarah, kita bicara di luar konteks dulu ya. Bagaimana kita mengadili orang sih sebenarnya? Mohon izin Bapak, forum tersebut dilaksanakan karena tidak adanya tindak lanjut hukum dari para sivitas akademika UI. Makanya inisiatif dari beberapa lembaga yang ada di FH yang memang aware terkait hal tersebut, contohnya PPKS. Nah akhirnya mengadakan forum tersebut. Aslinya memang forum tersebut khusus untuk mahasiswa hukum. Namun memang ada beberapa mahasiswa yang tidak bisa dipungkiri lah Pak, yang namanya FOMO gitu kan Pak. Jadi memang banyak mahasiswa di luar Fakultas Hukum yang hadir. Dan memang salah juga jika dihadirkan secara live. Dalam segi komunikasi juga itu kan ada salah di situ diadakannya live. Namun menurut saya dengan adanya forum tersebut itu sudah memberikan efek jera gitu Pak bagi mereka. Karena kalau misalnya tidak diadakan forum tersebut bisa jadi karena mereka anak-anak dari orang-orang penting, hal tersebut ya udah dibiarkan berlalu aja gitu. Anda tahu nggak tahun 2022 ada kasus pelecehan seksual di, saya lupa di teknik apa di FE gitu ya. Kemudian hukumannya itu skorsing selama 1 tahun. Ya itu sempat dibahas juga Pak. Tapi untuk teknis kasusnya secara detail saya belum. Oke. Saya mau tanya sekarang sama Anda, yang kita dapat dari kemarin teriak-teriak, kalau saya lebih ngeliatnya gini, itu bukan pengadilan terhadap pelaku pelecehan seksual, tapi lebih kepada pengadilan massa
terhadap seorang ahli sihir di abad pertengahan. Pernah dengar nggak? Kan kalau ada zaman dulu ya, ada cewek, ada perempuan dituduh sebagai tukang sihir, diarak rame-rame ke alun-alun, kemudian ditaruh di atas kayu, kayunya disiram api, kemudian dibakar. Apa kita mau memperlakukan orang-orang itu seperti itu kemarin? Gini Bapak, tapi menurut Bapak, apa solusi terbaik jika memang dari Civitas Akademika tidak mau menindaklanjuti hukum? Kalau Kan Anda memang bilang harus tidak mau menindaklanjuti, enggak juga, karena kan mereka sekarang aja ya, per hari ini saya nggak tahu nih benar jalan atau enggak. Katanya sedang dibahas. Dan kalau kemarin mahasiswa menekan dekan itu salah. Dekan tidak punya wewenang loh untuk mendeo mahasiswa, termasuk direktur vokasi. Jadi jangan ada yang mau kalau di DO sama direktur vokasi. Yang harusnya punya wewenang mendeo kalian itu adalah rektor dalam hal ini. Yang pertama salah alamat kemarin sampai jam 3 itu ya. Yang penting kalau menurut saya ada keputusan dari dekan bahwa orang-orang ini akan disidang di tingkat Nah, itu Bapak concernnya. Kenapa hal ini perlu dikawal? Karena itu tadi yang sudah saya mention kan, hampir semua dari pelaku ke-16 kekerasan seksual ini, mereka tuh anak-anak orang penting. Bahkan anak dari dekan FIB. Enggak, wakil dekan. Ya, wakil dekan FIB, mohon maaf Bapak. Nah, jika memang hal tersebut memang seharusnya layaknya dikembalikan ke hukum, karena memang itu ya sudah sepantasnya ditindaklanjuti secara hukum, bukan seperti kemarin. Namun jika tidak dikawal seperti itu, apakah mungkin mereka akan benar-benar ditindak secara hukum tanpa intervensi orang tua mereka, Bapak? Oke. Kita tempatkan diri kita, mohon maaf ya, saya pengen mancing emosi Anda, saya pengen berada di posisi antagonis, tapi supaya kita bisa melihat clear-nya seperti apa gitu loh, anak-anak ini. Jangan membayangkan posisi kita sebagai orang yang menekan terus. Bayangkan posisi kita ada di posisi mereka. Kita dipermalukan loh kemarin secara nasional, itu live ya kemarin ya, sampai 52.000 yang nonton gitu loh. Oke, ya. Sekarang Anda kepikir nggak gini? Saya udah baca ya secara detail yang aturan mengenai pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Indonesia. Di situ dibeberkan kalau nggak salah ada 14 atau 20, berapa sih? 14 atau 21 poin ya, saya lupa ya. Yang termasuk di dalam kategori pelecehan seksual. Oke. Kalau misalnya ada teman Anda cewek lewat, apa sih anak-anak kiu apalah gitu lah ya. Itu sudah masuk dalam pelecehan seksual dalam bentuk verbal. Oke? Atau kasus di UNJ kemarin. Saya lupa di UNJ apa di mana gitu ya. Yang ada cowok masang CCTV di toilet. Itu jelas. Buktinya jelas. Saya pengen Anda berpikir dari perspektif hukum. Dalam perspektif hukum itu, bukti yang didapat harus sesuai dengan ketentuan hukum loh. Artinya saya nggak mungkin nih, saya tahu di handphone Anda nih misalnya, maaf ya, saya bilang ya, di handphone Anda ada materi-materi yang bertentangan dengan hukum. Tapi saya tidak bisa merampas handphone Anda begitu aja. Lo kasih tahu passwordnya, gue pengen lihat HP lo, nggak bisa. Harus ada perintah dari pengadilan, harus ada surat dari polisi yang memang membolehkan saya untuk memeriksa HP Anda. Sekalipun saya dosen nih di depan, gue tahu nih, lo bikin masalah kan, ada masalah hukum kan di situ, lo ngerjain orang atau apa, tetap nggak bisa. Tapi dalam hal ini kan yang menyebarkan itu sendiri anggota dari grup itu Pak. Nah, jadi itu. kalau misalnya mau diusut terkait UU ITE, Nah. itu juga salah satu dari mereka akan kena. Jadi ya mungkin dia juga udah bingung mau berlaku seperti apa, karena mungkin dia melihat teman-temannya udah kelewat batas, akhirnya dia mencoba untuk memviralkan itu melalui platform X, dan tidak disangka akan jadi seperti ini gitu. Betul. Memang Jadi gini. ada miss dari komunikasinya yang seharusnya memang tidak diperlakukan seperti itu, karena jujur saya salah satu teman lomba dari salah satu pelaku KS-nya itu dari Fakultas Hukum, dan saya melihat memang orang tersebut baik, dan banyak juga yang beranggapan di luar sana, bahkan yang korbannya sendiri itu kan salah satunya ada calon PO untuk PMB ya Pak, dan Iya, itu kan betul. pasti sudah dilakukan TW-TW. Nah di situ pun pasti korban yang terdampak yang sudah melakukan
apa istilahnya TW-TW itu yang dia lebih merasa kena karena wah orang ini harusnya baik, orang ini mengajarkan gimana seharusnya tidak berlaku KS tapi dia sendiri yang KS. Nah, lantas itu bagaimana Pak kalau misalnya grup tersebut tidak ada yang menghentikan? Contoh deh Pak, seperti kasus grup Facebook tentang apa itu? Ya, Fantasi ya Sedara. fantasi sedara. Oh iya, Nah oke. itu kan awalnya juga tersebar karena ada yang menyebarkan dan menyebarkannya anggota dari grup tersebut. Jika memang hal tersebut tidak dilakukan, mungkin sampai sekarang grup tersebut masih ada. Tapi buktinya itu akhirnya bisa berhasil ditindak secara hukum juga kan Pak? Oke. Di dalam percakapan yang beredar yang Anda tahu, saya juga punya ya datanya ya. Ada foto nggak? Aduh, gue kemarin nge-private gue lupa lagi. Nah itu kurang tahu Pak karena kalaupun mungkin ada foto pasti tidak disampaikan secara publik. Oke, misalnya ya, si yang jadi objek perbincangan di situ cewek cantik namanya A misalnya. Ada fotonya si A nggak? Fotonya nggak ada Pak Nggak memang. ada. Oke, videonya si A ada nggak? Ada. Bisa jadi ada Pak. Ada? Tapi Nggak, pasti sorry. tidak. Saya juga nggak tahu nih. Saya nanya, Kalau yang ada nggak? tersebar nggak ada Pak. Yang tersebar nggak ada ya? Mungkin Ada nggak mungkin sih? ada, Ada, mungkin enggak. ada, Artinya ada, kan ada. foto juga nggak ada. Beda dengan kasus fantasi Tapi sejarah kan tadi. itu kan udah termasuk. Kalau fantasi sejarah tadi yang saya tahu, yang saya ngikutin ya, itu ada video, ada konten-konten yang bernuansa Sabar-sabar, pornografi, ini dikit lagi. ada ajakan-ajakan untuk melakukan kegiatan asusila dalam hal ini. Ya. Jadi gini, maksud saya bukan pengen melakukan pembelaan, saya juga nggak kenal itu sama 16 orang itu, tapi saya pengen mahasiswa itu seobjektif mungkin gitu loh. Jangan yang saya bilang tadi. Kita kayak orang abad pertengahan yang pengen ngebakar penyihir gitu loh. Tanpa ada satu proses peradilan yang jelas terhadap mereka. Ya, saya sepakat gitu ya. Saya juga bisa membayangkan kalau itu terjadi sama anak saya misalnya gitu ya. Anak saya di objektifikasi tadi ya bahasanya ya. Wah, anaknya si bapak ini ininya bagus loh, ininya gede loh, ininya montok dan sebagainya misalnya gitu ya, ucapan-ucapan seperti itu. Tapi sekali lagi tadi kita harus bisa menempatkan ini secara objektif. Kalau tadi disamakan kasusnya dengan fantasi sejarah, nah makanya saya tanya, ada nggak di situ ajakan buat melecehkan, misalnya melecehkan mahasiswanya atau melecehkan dosennya, atau tadi foto bagian-bagian sensitif dari orang, kan sekarang semua orang pegang kamera ya, bisa aja kan misalnya dia candid dari jalan dari belakang, mohon maaf, di foto pantatnya misalnya, terus dibahas. Ada nggak? Kalau gambar atau video yang tersebar memang tidak ada Pak. Tapi untuk ajakan itu ada bahasa yang secara tersirat Apa gitu. bahasanya? Saya dengar. Nggak apa-apa. Sambil yang lain, saya minta tolong tadi di searching ya, di googling aja kriteria kekerasan seksual berdasarkan aturan rektor UI, coba apa aja? Nanti saya pengen tahu. Kita belajar sama-sama semua ya, supaya ini terutama yang cowok. Kalau cewek saya nggak ini deh ya, supaya Anda tidak melakukan hal-hal seperti ini gitu. Ada nggak? Coba di Google aja deh yang apa aturan mengenai kekerasan seksual berdasarkan SK Rektor UI. Jadi misalnya gini, ajakan untuk melakukan sesuatu yang sifatnya bertentangan dengan hukum. Nanti kita pasang CCTV yuk di toilet perempuan. Kali-kali aja pas dia ke toilet kita bisa rekam tuh si cantik itu misalnya. Kalau itu ada Pak, Ada? terkait Oke. Apa ajakan tuh? ke toilet itu. Ada, Contohnya di sini saya tidak menemukan percakapannya, tapi ada percakapan yang saya baca itu si A nanyain toilet sebelah bersih atau enggak. Kayaknya abis ini mau melakukan gitu Pak. Melakukan apa? Menurut Bapak? Gue nggak tahu melakukan apa. Melakukan apa? Enggak benar, sorry saya bukan apa. Tapi saya nggak tahu maksudnya. Dia mau melakukan apa? HS Pak. HS sama siapa? HS sama orang yang diobjektifikasi itu. Contohnya deh Pak, ini saya bacain terkait percakapannya. Apakah menurut Bapak ini termasuk ajakan atau tidak? Silakan Bapak menilai sendiri. Oke.
Ini mohon maaf sekali lagi jika memang ada bahasa yang Gak apa-apa, kita udah sama-sama dewasa di sini, bisa memahami ya. contoh Pak, ini udah kalimat ajakan menurut saya. Iya. Lu bacolin dosen A aja mon, punya dosen A kenceng atau belatung tadi yang saya sampaikan. Jujur better punya dosen C. Gila lu, mendingan dosen D lah. Ini udah banyak banget Pak yang tersebut. Dosen E lah. Apakah ada yang sependapat dengan Valen kalau dosen F bisa masuk dalam perbincangan ini? Itu Pak. Contohnya lagi, diameter tanda bintang punya diameter ini oke juga gitu. Nih lagi Pak, gua masukin Eca deh gitu. Itu udah sakit sih Pak menurut saya. Oke. Masukin Eca tuh maksudnya dia ngajakin Eca itu berhubungan seksual atau? Oh ini Pak, ada tertulis di situ foto, cuman karena memang ini catatannya salinan bukan langsung SS. Ada foto. Ada foto, tapi di sini memang tidak tersebar. Enggak apa-apa, maksudnya di situ ada foto orangnya, jelas itu siapa tahu. Tersebar tidak, tapi di dalam chatannya itu ini kan grupnya, ini kan beberapa chatannya itu chatan salinan Pak, bukan langsung yang SS. Bukannya screenshot ya? Dia ini. Ada banyak Pak, Ada ada yang banyak ya? screenshot, Oh, ada yang oke. contohnya kalau yang ini kan salinan Pak. Nah jadi ini berupa foto, kemudian dibalas lagi sambil di tag orangnya. Cie, angkat senjatamu King, kepincut. Anjing, mana senyumnya lebar sampai lu terima dia mau enroll. Respecting gua doain. Ini maaf Pak, maaf sekali lagi. Apemnya dosen A nyentuh kontol lu. Itu udah parah Pak, maaf. Oke. Yang cowok gimana pendapatnya? Lu diem aja kalah sama cewek, gimana lu pendapatnya? Ayo, biar tahu nih. Kamu apa B Pancasilanya? Tanggapannya terutama yang laki deh, gimana deh? Dari tadi yang ngomong cewek terus. Ina. Yang laki gimana? Pancasila. Belum ada itunya. Kasih mbak, yang laki nih. Itu ada. Itu Payah lu ah. kita apa? Woi, Terus coba kita mendengarkan suara dari kelompok laki-laki. Silakan, dengan siapa? Baik Pak, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari menurut saya, kalau dari melihat kasus itu mungkin apa ya? Mungkin maksudnya kan mungkin cuma candaan ya, cuman kan itu candanya tuh kalau menurut saya udah begitu terlalu berlebihan karena apa ya ibaratnya mereka tuh bahasanya apa sih mereka tuh ini maaf ya kalau misalnya ada kata-kata yang ada ini ya mereka tuh sange tapi kayak gak ketolong gitu kayak sampai ke dosen-dosennya juga ibaratnya kayak mereka tuh udah gak ketolong dah intinya dan saya juga sangat apa namanya mau ngasih pesan juga kalau misalnya teman kalian atau circle kalian udah mulai ngomongin hal-hal yang berbau seksual, alangkah lebih baiknya diingetin jangan sampai keterusan karena jujur aja dari mewakili korban juga pasti rasanya sakit kan, gak enak juga kan digituin. Mungkin itu aja sih kalau menurut saya. Dalam perspektif Anda sebagai laki-laki, Anda sepakat bahwa yang dilakukan sama mereka itu kemarin pelecehan seksual? Ya, saya benar-benar kayak kalau ngeliat dari chatnya nih, emang mereka nih udah benar-benar melakukan pelecehan seksual yang udah parah banget sih. Oke. Yang lebih parah sebenarnya Indah. Yang mereka ini pejabat-pejabat di IKN, ya. Kemudian melakukan hal seperti itu. Sekarang gimana kalau yang melakukan itu bukan pejabat di IKN? Sama aja. Sama aja Pak. Oke. Kalau menurut saya porsinya lebih berat mereka pejabat di IKM. Kenapa? Pejabat di IKM itu kan orang-orang pilihan ya. Maksudnya gitu ya. Orang-orang yang mungkin melalui satu proses yang namanya pemilihan. Iya kan? Apalagi mau jadi PO apa tadi? Apa namanya?
PMB ya, mau jadi PO PMB dan lain sebagainya. Jadi saya rasa kita sih sebenarnya sepakat ya bahwa yang namanya objektifikasi terhadap perempuan itu adalah sesuatu yang aneh gitu ketika dilakukan oleh orang yang seharusnya punya intelektualitas yang baik ya. Mungkin kalau objektifikasi ini dilakukan oleh orang-orang yang ya dalam tanda kutip punya intelektualitas yang kurang gitu ya, mohon maaf, misalnya bukan mahasiswa, apalagi mahasiswa UI, apalagi mahasiswa FH gitu ya, apalagi pejabat di kampus di KM ya, saya sepakat kita harus melakukan perlawanan terhadap hal ini. Tapi tadi juga saya mau pesan sama Anda, perlawanan itu jangan kemudian dilakukan di luar koridor aturan yang berlaku. Kenapa? Karena ini bisa jadi kontraproduktif buat Anda. Saya udah khawatir banget kemarin ketika live sampai jam 3 itu, kemudian tersangka yang ada di situ dipukulin. Beda lagi loh kasusnya. Ya? Oke, saya melecehkan Anda. Saya punya foto Anda, kemudian foto Anda saya edit segala macam, tapi kemudian Anda mukulin saya sama keluarga saya, sama keluarga Anda. Beda nggak kasusnya? Oke, lo tuntut gue karena pelecehan seksual, tapi lo gue tuntut juga karena penganiayaan berat. Kenapa korban jadi korban? Dia sadar nggak sih? Oke? Paham nggak maksud saya? Masih jalan. Perspektifnya gitu loh yang harus Anda rubah. Menghukum orang ini tapi sesuai dengan aturan. Nanti laporin Bukan ke ini ya. seperti yang kita lakukan ketika live sampai jam 3 kemarin. 21 menit. Itu maaf ya, saya dari perspektif dia yang ngirim berbeda, link. saya menilai gini. Oke, gue melakukan kekerasan, melakukan pelecehan. Oke, mungkin apa yang gue lakukan lo anggap itu sebagai kekerasan seksual. Ini kalau kita pandang dari sudut terdakwa ya, misalnya tersangka kemarin gitu ya, belum terdakwa. Tapi bagaimana dengan lo mempermalukan gue secara nasional di media sosial kemarin? Itu Oke. sosial. Gue melakukan itu, gue terima nih hukuman gue karena gue melakukan kekerasan seksual. Paham nggak? Maksudnya jangan menilainya secara emosi gitu loh. Karena apa? Nanti yang rugi Anda sendiri. Paham nggak? Maksud saya udah khawatir tuh. Ketika ada satu orang cewek kan yang naik ke atas kan, dia ngegampar aja. Kelihatan nggak itu secara nasional? Iya. Itu Anda nggak ngerti omongan saya maksudnya. Saya khawatir ketika itu naik ke atas, si cewek nggak bisa nahan emosinya. Lu kan nggak mesti. Nggak usah kenceng deh, tapi kelihatan plak gitu kan. Namanya korban mendramatisir dong. Wah, gue dipukulin tuh, diliput lagi secara nasional. Oke, lo proses gue karena kekerasan seksual, gue proses lo karena penganiayaan di depan umum ya. Ngerti nggak maksud saya? Nah itu. Anda nggak perlu gitu. Misalnya di bus kuning amit-amit Jabang Bayi, Anda mengalami pelecehan. Entah Anda dicolek lah, entah Anda di apalah, atau Anda dibilang, ih mbak gede banget misalnya gitu kan. Jangan kita kemudian melakukan kekerasan sama orang ini, paham nggak maksud saya? Tapi menurut saya itu wajar sih Pak. Karena Oh enggak, nah itu salah. Tapi di sini Pak, kalau misalkan yang konteksnya saya dilecehkan di dalam bus, Pakai mic. Misal saya dilecehkan di dalam bus, saya dibilang lah, lu toketnya gede banget, Nah, atau oke. mungkin tiba-tiba orang tersebut megang-megang pantat saya. Iya. Menurut saya itu adalah bentuk pembelaan diri saya, Pak. Selain saya, siapa yang bakal melindungi diri saya sendiri di dalam bus tersebut? Emang di dalam sana ada orang yang kenal sama saya? Kalau misalkannya pelaku tersebut tidak kita lakukan hal tersebut, atau kita tidak membela diri kita diem aja. Udah berapa banyak Pak wanita di luar sana di dalam transportasi umum yang terkena pelecehan seksual dan tidak ditindaklanjut. Lalu sebelumnya saya ingin balik ke poin Bapak yang di belakang ya. Kalau misalkannya Bapak merasa mereka dipermalukan secara nasional, menurut saya itu wajar. Karena di dalam sana ada berapa banyak wanita yang dipermalukan juga Pak. Mungkin menurut Bapak itu hanya candaan, mungkin menurut orang-orang di sana. Saya potong. Saya nggak bilang itu candaan. Saya pengen menempatkan perspektifnya supaya Anda Bapak bisa merasa itu menghukum orang sesuai dengan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan emosi kita. Izin memotong Pak, izin memotong Pak. Jadi gini, kalau misalkannya Bapak mau bilang saya mau menempatkan
diri kalian dengan perspektif yang sesuai dengan hukum. Menurut saya nih ya Pak, kalaupun kita menempatkan diri kita dalam perspektif hukum, saya merasa bahwa sudah terlalu banyak kejadian-kejadian kekerasan seksual yang terjadi. Dan itu apakah ditindaklanjuti secara hukum? Kalau misalnya Bapak membawa banyak sekali kasus di luar, dan di belakang saya juga akan membawa sedikit kasus di mana waktu itu ada korban pelecehan seksual yang dimana saat dia melaporkan ke polisi, yang seharusnya itu merupakan tindakan yang benar kan, itu seharusnya bisa dilakukan proses hukum selanjutnya untuk menangkap pelaku. Tapi pada akhirnya apa Pak? Dia dilecehkan kembali di kantor polisi. Menurut saya itu sudah tidak benar kan. Dan yang menurut Bapak tadi mempermalukan secara nasional, menurut saya itu adalah sanksi sosial yang patut dia dapatkan. Kita tidak, saya pribadi tidak menanggapi ini secara emosional ya Pak. Seperti yang Bapak bilang tadi, bagaimana kalau nanti tiba-tiba dia maju ke depan terus nampar? Tapi apakah di situ terjadi? Nggak terjadi kan Pak? Itu artinya apa? Mereka sudah secara rasional berpikir hal-hal tersebut, apa yang akan merugikan, apa yang harusnya dilakukan. Mereka bukan orang sembarangan di sana Pak. Mereka pasti berpikir ke depannya. Korban-korban di situ juga tidak hanya menempatkan diri mereka sebagai korban, tapi bagaimana jika teman-teman lain? Bahkan ada dosen di situ Pak. Dosen pun terkena kebejatan manusia yang hanya memikirkan hawa nafsu. Laki-laki di dalam grup itu aja cuma mikirin hawa nafsu mereka Pak. Kenapa kita, wanita, sebagai korban tidak boleh mementingkan emosionalnya kita? Bayangin aja Pak, kalau misalkannya kita di kelas lagi presentasi, wajar dong presentasi kita mau memberikan yang terbaik. Tiba-tiba teman kita, salah satu teman kita ngomongin kita di dalam grup, ih dia berisik banget, pengen gue sumpel pakai titit. Apakah itu wajar? Nggak wajar menurut saya Pak. Terus dengan Bapak yang bilang kalau misalkannya mereka bukan pejabat, apakah akan terkena sanksi sosial yang sama? Sama Pak. Dan ini menurut saya bukan cuma soal apakah mereka pejabat, apakah mereka siapa, bapaknya siapa, anaknya siapa, bukan Pak. Tapi perlakuan mereka. Kalau misalkannya kita cuma lihat kayak, lah ini kan dinaikin gara-gara dia pejabat, gara-gara dia punya nama. Kasus ini makin memburuk karena dia sudah punya nama Pak. Bukan karena dia punya nama makanya kasusnya memburuk, beda sebab akibatnya Pak. Itu menurut saya ya Pak. Mungkin kalau misalnya Bapak mau menaruh kita di dalam perspektif yang lain, menurut saya tidak ada perspektif yang lain, karena memang dia bersalah. Kita tidak boleh membenarkan yang salah, dan itu benar, orang itu tersebut salah. Mereka aja bahkan mengakui kesalahan-kesalahan mereka tersebut Pak. Jadi menurut saya Bapak tidak perlu membolak-balikan perspektif kita terhadap orang-orang tersebut, dan Bapak menyamakan kita terhadap pembakaran penyihir di abad pertengahan, karena ini sudah jelas konsennya Pak, sudah jelas mereka melakukan kesalahan. Sedangkan apakah penyihir-penyihir tersebut itu kan hanya asumsi, sedangkan ini bukan asumsi, ini terjadi secara nyata, ada buktinya, dan mereka mengakui kalau misalnya mereka melakukan kesalahan. Seperti itu Pak poinnya. Terima kasih. Berarti materi ini lebih menarik daripada materi kewarganegaraan ya. Iya. Saya tuh senang kalau diskusi seperti itu ya. Tapi tadi saya bilang jangan Anda berpikir bahwa saya orang ini benar gitu. Enggak. Saya juga tidak membenarkan tindakan ini. Tindakan ini salah. Ya. Tapi saya mau tanya sama Anda. Kalau Anda dipukul orang, ya, kemudian Anda memukul balik, bedanya Anda sama orang itu skornya sama kan? Ya beda lah. Anda, sorry, tadi saya bilang orang yang melakukan hal yang sama dengan hukuman yang apa ya? Maksud saya Rani tolong tampar. kita biarin proses ini berproses di aturan UI gitu loh. Jangan hanya mengedepankan emosional kita gitu loh. Paham nggak maksudnya? Bapak sebelumnya nih ya, Bapak kan ada tanya nih ke kita kalau misalkannya apa sih pelecehan seksual berdasarkan SK Rektor UI. Oke, ya itu tadi sebutin dulu deh, biar kita diskusi ya nanti ya soal itu. Silakan. Berdasarkan peraturan ini saya lihat di Google ya Pak. Berdasarkan peraturan Rektor Universitas Indonesia nomor 91 tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual PPKS di lingkungan UI, kriteria kekerasan seksual menyangkut setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh maupun fungsi reproduksi seseorang.
Kalau misalnya menurut pasal 5, tindakan kekerasan seksual di lingkungan UI mencakup 5 kategori utama. Tindakan fisik, sentuhan fisik atau kontak tubuh tanpa persetujuan. Tindakan non fisik, gestur atau perilaku yang merendahkan martabat seksual. Yang ketiga, tindakan verbal, ujaran yang melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh atau identitas gender korban. Yang keempat, tindakan nonverbal itu termasuk dalam isyarat yang bernuansa seksual. Yang kelima, melalui teknologi informasi dan komunikasi, termasuk kekerasan seksual verbal atau visual dalam interaksi digital atau grup percakapan. Nah, dengan pernyataan Bapak tadi, kalau misalnya kita dipukul sama orang, cetas, terus kita pukul balik, cetas. Sebenarnya gini Pak, Bapak tahu kan kalau misalnya ada yang namanya hukum aksi reaksi. Kalau misalnya ada orang beraksi kepada kita, jebret, tampar, kan kita nggak mungkin kayak tiba-tiba, aduh, kok bisa sih gue ditampar? Pasti respon pertama kita, apaan sih nih orang? Kok tiba-tiba gue ditampar? Gue diem aja. Pasti Bapak juga pasti mikirnya, oh, ya udah tampar balik. Walaupun secara hukum saya akan mendapat hukum yang sama, Pak. Tapi itu adalah bentuk reaksi tubuh kita terhadap apa yang dia lakukan. Sama seperti pelecehan seksual tadi, Pak. Kalau misalnya dilecehin, masa kita diem aja? Bapak, ada satu percakapan, ada satu bubble chat di dalam grup itu yang menurut saya sangat eye-catching. Saya baca berkali-kali bubble chat itu. Diam berarti konsen. Bapak mengerti kan arah pembicaraan tersebut kemana? Bayangkan kalau misalkannya kita, saya dilecehkan, saya diem. Terus tiba-tiba orang yang melecehkan saya berpikir hal yang sama. Dia berarti konsen. Padahal saya nggak menerima. Itu bisa saja reaksi tubuh saya. Ada orang-orang yang bereaksi, dia kabur kalau misalnya dilakukan kekerasan atau pelecehan seksual. Ada orang yang diam saja. Itu adalah bentuk reaksi tubuh. Dia diam saja, dia gemetar, dia kaget, itu juga bentuk reaksi tubuh. Tapi ada orang yang berpikir kalau misalnya diam aja berarti kita nikmatin hal-hal tersebut. Bukannya itu salah, Pak? Udah ya. Saya sekali lagi pengen Anda paham bahwa saya tidak membela mereka. Saya pengen menempatkan, tadi saya bilang, saya tetap akan ngomong. Kalau tadi Anda nyontohin, kalau saya dipukul orang, apa saya mukul balik? Enggak. Apa saya berarti saya nerima saya dipukul begitu aja? Enggak. Kalau saya sempat nyalain handphone, saya akan rekam peristiwa saya dipukul. Saya nggak akan mukul balik. Tapi saya akan bawa rekaman itu ke polisi. Saya akan bawa rekaman itu ke keluarganya. Yang pertama, yang jelas saya akan nuntut itu karena kasus penganiayaan terhadap saya. Yang kedua saya akan minta ganti rugi sama keluarganya karena keluarga Anda udah mukul saya. Kalau saya mukul balik, akan ada tuntutan balik ke pihak saya. Oke, tadi kamu mukul saya sudah pukul balik, selesai dong. Kalau enggak, lo gua tuntut juga. Anda ngerti nggak ketika kita bicara dalam perspektif hukum tadi? Harapannya apa sih kemarin kita live sampai jam 3 itu supaya mahasiswa itu di DO kan? Bener nggak? Anda tahu kan prosedur men-DO seseorang, memutuskan hubungan akademik orang dengan universitas itu ada prosedurnya, Anda tahu? Iya dong. Itu yang harusnya kita kedepankan. Bukan emosi. Kalau emosi saya dipukul nih, refleks kita kan pengen balas ya. Sekarang kalau misalnya dia mukul saya, taruhlah bibir saya berdarah, saya pukul balik, orangnya ternyata meninggal, gimana? Apa bukan saya yang masuk penjara? Paham nggak dalam perspektif ini? Kalau kemarin saya berterima kasih sama mahasiswa, tidak ada kejadian penganiayaan terhadap tersangka ini. Tapi saya selama saya nonton itu, saya udah khawatir banget ini orang-orang akan dikeroyok gitu loh, karena kan masanya jauh lebih banyak ya. Pantas nggak mereka mendapatkan itu? Kalau kita berpikir secara emosional, pantas banget Pak mereka digebukin.
mereka udah melecehkan teman-teman mahasiswa, mereka melecehkan dosen, oke. Tapi ketika Anda ngegebukin mereka, akan ada konsekuensi nggak dari situ? Paham nggak maksudnya? Ini makanya tadi saya bilang, jangan dipikir bahwa saya ngebela mereka. Saya ingin mereka dihukum sesuai dengan aturan yang ada, karena kita nggak bisa menghukum orang tanpa aturan. Kita menghukum hanya berdasarkan emosi aja. Oh, mereka harus digebukin Pak, karena udah melecehkan, karena sudah bejat, karena sudah apa. Sasaran kita kan bukan bikin mereka bonyok kan. Sasaran kita bikin mereka di DO kan. DO itu ada prosedur hukumnya kan. Paham nggak maksud saya? Ya, Anda tadi balik lagi yang bilang, Pak, kalau saya dicolek-colek di bus, apa saya harus diem Pak? Kasus kan udah beberapa kan. Ada perempuan yang, mohon maaf ya, sampai kena sperma kan di busway kan. Baca nggak kasus itu kan? Ada CCTV-nya kan? Ada saksi kan di situ kan? Sekarang gini aja deh. Tadi aja saya ngomong kayak gini, Anda semuanya perempuan emosi kan? Coba kalau kejadian di busway menimpa teman Anda emosi nggak? Emosi dong. Diajak jadi saksi mau dong. Kalau lapor polisi, dibanding misalnya kita cuma ngegebukin dia di busway, mending dia nginep dong di kantor polisi dong. Kemudian ada proses persidangan, ada dia ditahan di tahanan apa segala macam. Paham nggak maksudnya? Izin menambahkan ya. Ya. Karena ini juga jamnya sedikit lagi. Ya, kita sampai jam 10 kurang ya. Sebenarnya kan ini concern yang dibahas dari awal itu adalah KS-nya Pak, ada kekerasan seksualnya. Menurut saya sedikit Kurang pas bila Bapak meminta kami untuk memandang kami, menyuruh kami untuk memandang secara hukum dan mencoba menempatkan kami sebagai pelaku. Dalam artian, Enggak, saya nggak nempatin sebagai ya, pelaku. dalam artian maksudnya Bapak kan ingin mengedukasi kami agar berhati-hati supaya tindakan-tindakan hina ini yang emosional ini tidak berpengaruh terhadap terjadinya hukum balik ke kita. Iya. Karena ada yang penganiayaan atau apa. Itu Tapi begini Bapak, ini kan ternyata itu concernnya udah bukan ke KS. Jika Bapak memang dari awal bantu kami untuk concernnya itu ke KS, kan Bapak sudah mention bahwa Bapak sudah membaca pasal-pasal, beberapa pasal yang memang itu termasuk dalam KS. Kenapa Bapak tidak mengedukasikan itu saja kepada kami, khususnya kepada laki-laki, agar hal tersebut tidak terjadi lagi, sehingga mereka tidak ada tuh yang namanya pengulangan kasus kedua yang mana hal ini jadi krisis sampai ke nasional gitu Pak. Dan izin Bapak mention sekali lagi Pak, kan yang tadi sempat disampaikan adalah apakah jika kasus ini tidak dikawal, dan Bapak pun mention sendiri, no viral, no justice. Apakah jika kita tidak mengkawal, kasus ini akan benar-benar terselenggara secara hukum? Dan apakah mereka benar-benar akan di-DO? Saya rasa tidak ya Pak. Dan teman-teman di sini mungkin berjawaban akan jawab dengan hal yang sama. Tidak. Karena Caranya biar ya lurus sama gimana ya? orang-orang tua mereka adalah orang-orang tua petinggi gitu Pak. Jadi ya harus memang viral dulu Pak, buat di justice gitu. Kalau misalnya diem aja, kita bantu secara diem aja, ya nggak bisa Pak, karena ini ya nggak bisa gitu Pak. Makasih Pak. Oke, saya paham ya semuanya. Yang intinya tadi sudah saya sampaikan, alhamdulillah Anda sudah nangkep. Jangan sampai emosi kita kemudian mengurangi hukuman yang pantas, yang selayaknya diterapkan kepada pelaku. Paham nggak maksud saya? Ya, jadi kayak kasus yang, Anda baca kan kasus yang baru itu yang ada ibu-ibu dijamret, kemudian suaminya ngejar itu jamret, ya, akhirnya jamretnya nabrak tiang, meninggal kan, dua orang jamretnya itu kan? Baca nggak kasus itu? Baca ya. Saya menghindari itu, gitu loh. Ya, saya menghindari supaya publik jangan bersimpati sama orang-orang ini gitu loh. Paham nggak maksudnya? Jangan sampai publik yang di luar yang nggak ngerti apa-apa nih, karena saya udah baca ya di media sosial ya, bahwa bukan saya yang komentar loh, ada orang yang berkomentar, wah kok mereka bisa dipermalukan sampai jam 3 pagi begitu, diadili oleh massa dan lain sebagainya. Harusnya anak-anak fakultas hukum ngerti dong bahwa ada hukum yang mengatur itu. Jangan sampai publik itu bersimpati sama tersangka karena emosionalnya kita gitu loh, paham nggak maksudnya?
Itu yang pengen saya tekan. Saya nggak pengen ngebela mereka sama sekali, enggak. Tapi kita harus ngerti gitu loh. Oke, saya sepakat sama Anda tadi, no viral, no justice. Oke, termasuk kasus yang si suami ngejar jambret sampai akhirnya jambretnya mati. Suami sempat ditahan segala kan? Iya nggak? Itu jangan sampai terjadi sama Anda, paham nggak maksud saya? Itu sepakat. Saya sepakat bahwa yang namanya ya, saya punya ibu perempuan juga, istri saya perempuan juga, cuma saya nggak punya anak perempuan aja. Saya juga nggak mau istri saya dilecehkan begitu. Ya, saya nggak mau ibu saya dilecehkan begitu. Tapi saya pengen supaya orang ini benar-benar dapat hukuman yang setimpal. Tidak ada pembelaan apapun yang bisa membuat mereka jadi disimpati sama orang gitu loh, paham nggak? Akhirnya kan kemarin yang kejadian itu kan bilang, emang kalau misalnya ngejambret kalung layak ya dia dihakimi sampai meninggal misalnya gitu loh. Dikejar kemudian nabrak tiang sampai mati. Ya untung kemudian berproses ya sama anggota DPR diselesaikan lah ya di Komisi 3 kan pada waktu itu kan. Ini yang saya pengen edukasi Anda gitu. Kalau tadi, maaf ya Mbak, tadi siapa namanya? Sorry. Halo, yang ini siapa namanya? Mbak? Dia. Oke. Saya pengen edukasi Anda. Kalau Anda dipukul orang, jangan pukul balik. Rekam. Cari saksi yang menyaksikan bahwa Anda dipukul. Bukan berarti Anda diam, enggak. Tapi Anda memastikan bahwa hukuman yang dia terima itu lebih berat daripada apa yang dilakukan sama Anda. Paham nggak maksud saya? Enggak, bukan berarti Anda diam. Dicolek pantatnya diem aja, enggak. Cari teman-teman Anda yang ngeliat bahwa dia nyolek pantat Anda. Oke, lu mau ya gue ajak ya ke polisi ya jadi saksi ya bahwa dia tadi nyolek pantat gue. Oke. Itu akan lebih rumit buat dia dibanding Anda sekedar ngegampar dia sekali. Paham nggak maksud saya? Paham ya? Ngerti ya? Saya tidak membolak-balikan fakta atau apa, tapi tadi kalau memang sasarannya orang ini supaya di DO, fokus di sana. Nggak usah dia kita sorakin, apalagi sampai dipukulin sampai apa. Saya rasa dia dengan apalagi Gen Z ya sekarang ya, dengan apa saya nggak ngebayangin tuh komen-komen di Instagram mereka, di Facebook mereka kayak apa tuh. Habis pasti sudah dibully secara apa? Secara virtual ya, secara apa namanya ya, apapun itu ya, secara medsos ya. Mereka pasti sudah habis di sini. Jadi jangan sampai kita kemudian melakukan sesuatu yang memperingan hukuman mereka gitu loh. Pak, saya jangan sampai di DO dong Pak. Kan saya udah diadili sama mahasiswa semua, saya sudah dipermalukan secara nasional kemarin. Mau nggak mereka ngomong kayak gitu? Paham nggak maksud saya? Itu jangan sampai orang bersimpati sama mereka gitu loh. Ya, ngerti ya? Yang lain juga begitu, saya harap semuanya deh. Laki-laki atau perempuan, terutama laki-laki ya, yang masih punya grup yang aneh-aneh begitu. Sudah tinggalkan ya. Nggak akan ada untungnya Anda di situ. Kalau memang Anda berpikir jernih tentang masa depan Anda, sebaiknya jangan ikut-ikut kelompok seperti itu, segera live group gitu ya, segera dihapus bukti-bukti apa namanya digital ya, bahwa Anda pernah ada di situ. Gimana kayak caranya saya nggak tahu, termasuk yang perempuan juga. Kalau sampai Anda menjadi pelaku, Anda menjadi korban kekerasan seksual, jangan ragu buat melapor. Ya, kalau memang ada buktinya, ada videonya, ada saksinya, mendingan dilaporin aja. Apalagi lagi viral seperti sekarang, saya rasa orang tidak akan cuekin laporan Anda tuh. Ya, saya mengedukasi seperti itu. Bukan berarti dalam perspektif saya ingin membela mereka, enggak. Tapi saya nggak pengen Anda juga nanti dapat permasalahan yang lain, gitu loh. Paham ya, Mbak? Siapa tadi namanya? Sorry. Tiffany Pak. Tiffany, oke. Tiffany, angkatan 2025. Saya senang Anda bisa mengkomunikasikan pendapat Anda bisa berpendapat, Anda bisa ngomong gitu ya, tentang apa yang menjadi concern kita semuanya sekarang di UI terutama ya. Ya, saya juga kesel gitu karena ini mempermalukan alma mater ya.
teman-teman saya yang tidak ada hubungannya dengan UI kemudian seolah-olah ngomong itu. Saya juga emosi itu di Facebook ada teman yang komentar, oh cuma begitu kelakuannya anak UI. Kan ke kita ya semuanya ya, semua sivitas akademika yang tidak ada hubungannya dengan itu. Saya tidak mengenal satupun di antara 16 orang itu ya, ataupun punya hubungan kekerabatan, kekeluargaan gitu ya. Saya nggak pernah ngajar di Fakultas Hukum. Saya ngajar di vokasi, ngajar di FIB, sama ngajar di Fakultas Teknik. Saya juga kesal dengan kejadian itu. Kenapa? Karena semua mata dunia itu ya, mata nasional itu ke kita semua sekarang. Seolah-olah di UI itu tidak ada perlindungan itu gitu loh, perlindungan terhadap kekerasan seksual itu. Padahal kan tadi, makanya kenapa saya suruh cari, ada kan aturannya kan? Apakah kita melakukan kekerasan itu secara verbal? Apakah kemudian menggunakan AI? Apakah kemudian secara fisik juga ikut aktif ya dalam melakukan kekerasan itu? Ya, jadi saya berharap tidak ada lagi ya kejadian-kejadian seperti ini di vokasi kah, dimanapun itu gitu. Ya, tolong kalau misalnya memang ada hal-hal seperti ini jangan ragu buat melaporkan gitu ya, hal seperti ini ya. Nggak pantas aja gitu loh kita akademisi melakukan hal ini, baik itu dosen ataupun mahasiswa. Paham ya semua ya? Kira-kira ya, mohon maaf ya kalau saya bicara dalam perspektif yang lain, bukan berarti saya pengen membela kepentingan 16 orang itu, nggak ada hubungan dengan saya. Tapi saya pengen kita berpikir secara objektif supaya mereka dapat hukuman yang maksimal. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang akhirnya membuat orang bersimpati sama mereka gitu loh. Paham nggak maksudnya? Ya, Anda dicuri uangnya 10.000, atau Anda dicuri sendalnya atau sepatunya, orangnya kita gebukin sampai koma. Akhirnya sama orang lain yang disimpati siapa? Sendal kita yang hilang apa orang yang koma itu yang kita gebukin? Orang yang digebukin kan? Maksud saya pemikirannya seperti itu gitu loh. Ya, jangan sampai kita menimbulkan tindakan yang membuat orang-orang ini disimpati sama orang lain gitu. Mereka bajingannya, mereka penjahatnya. Perlakukan mereka seperti penjahat dengan tanpa membuat kita jadi penjahat dalam kasus yang lain. Paham nggak? Paham ya? Maksudnya ya, kita semua sepakat mereka penjahatnya, mereka bajingannya. Kita tidak perlu jadi bajingan atau jadi penjahat dalam perspektif yang lain. Paham? Oke? Bukan berarti saya membela mereka, enggak. Sekali lagi, saya mengutuk keras segala macam tindakan kekerasan seksual ya, baik yang berupa verbal, non-verbal, fisik maupun non-fisik, apapun itu ya. One day Anda akan punya istri, Anda akan punya anak perempuan, mungkin itu lebih sensitif lagi kan ya daripada diri Anda sendiri. Oke ya, mungkin sampai di situ. Ada yang mau ditanyakan lagi sampai di sini? Kita kawal sama-sama ya semuanya ya kasus ini ya. Karena saya juga nggak mau gitu ngajar orang. Kita bercanda oke lah ya. Saya juga nggak terlalu serius kok kalau ngajar gitu. Saya pengen ketawa-ketawa sama mahasiswa. Tapi kalau sifat bercandaannya itu sudah mengarah kepada fisik, kepada seksual dan lain-lain, buat saya itu udah nggak lucu sebenarnya. Nggak lucu sama sekali. Paham ya? Ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada, sekali lagi saya berterima kasih ya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gue belum ngikutin baju. Wait, tapi kamu kos gue setidaknya nggak ada kancut melayang ya.